Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS, yaitu tentang hubungan potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan jenis-jenis pekerjaan penduduk. Maksudnya nanti sumber daya alam itu bisa mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan penduduk sekitar. Yang akan kita bahas nanti yang pertama tentang pengertian sumber daya alam atau bisa disingkat SDA. Kedua, pengaruh SDA terhadap jenis pekerjaan penduduk. Tiga, potensi SDA di Indonesia. Kemudian macam hutan di Indonesia. Kelima, macam peternakan. Dan terakhir, macam-macam perikanan. Langsung saja, apa sih sumber daya alam atau SDA itu? Nah, SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam atau bumi. Itu berasal dari alam, bisa dari hutan, bisa dari lautan atau pertambangan, pokoknya yang berada di bumi. Terus digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan makhluk hidup. Nah, hutan-hutan, lautan itu semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Ya manusia, hewan, dan sebagainya, itu maksudnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai SDA yang berbeda-beda. Misalnya SDA minyak bumi di Pulau Seram, Maluku. Ini ada gambarnya ini. Ini ada seseorang yang sedang mengebor minyak bumi di Seram, Maluku ini. Selanjutnya, apa sih pengaruh SDA terhadap jenis pekerjaan penduduk? SDA suatu daerah akan mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Maksudnya itu jika suatu daerah itu merupakan pegunungan, maka mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, ini ada seseorang yang tinggal di pegunungan, maka mayoritasnya penduduknya sebagai petani karena daerahnya subur. Kemudian jika seseorang itu tinggal di pantai, di pesisir pantai, maka mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Nah, ini ada seseorang yang sedang menangkap ikan ini. Kemudian jika seseorang itu berada di pusat perdagangan, tinggal di pusat perdagangan, maka mayoritas penduduknya sebagai pedagang. Ini contohnya. Jadi, sumber daya alam daerahnya masing-masing, sumber daya alam masing-masing itu bisa mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk sekitar. Paham ya? Selanjutnya, apa saja potensi SDA yang ada di Indonesia? Apa saja potensinya? Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan untuk makanan. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang dilewati oleh khatulistiwa. Nah, ini ada gambarnya ini. Ini garis khatulistiwa yang berada di tengah-tengah ini. Garis khatulistiwa ini maksudnya itu garis yang membelah bumi menjadi dua. Jadi tengah-tengah bumi. Kita itu negara yang berada di tengah-tengah bumi ini. Sehingga negara kita, Indonesia, itu merupakan negara tropis. Negara tropis yang mana negara kita hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ada dua musim, sehingga menyebabkan suhu kelembapan udara cenderung hangat, sehingga berbagai jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Hewan-hewan pun juga banyak
yang tinggal di Indonesia. Spesies hewan, berbagai macam spesies itu tinggal di Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Kalian pernah nggak menabur benih di dekat rumah? Pasti itu akan tumbuh dengan baik itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, potensi selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan SDA, SDM. SDM itu sumber daya manusia. Kalau A itu alam, sumber daya alam. Sarana produksi, alat mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Daerah yang cocok untuk perkebunan adalah di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Nah, ini ada seseorang yang sedang memetik daun teh. Dia itu tinggal di pegunungan. Ini karena kenapa kok cocok? Karena udara yang sejuk dan tanah yang subur membuat tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu, sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor perkebunan. Ini ada kebun teh, ini ada kebun kelapa sawit. Ini kelapa sawit ini. Di sini ada kebun kopi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, potensi selanjutnya yaitu kehutanan. Indonesia mempunyai wilayah hutan yang sangat luas sekali. Data menunjukkan hutan Indonesia, tapi sayang, tiap tahun hutan Indonesia itu mengalami kerusakan. Salah satunya penyebabnya adalah karena penebangan liar. Ini ada penyebab kerusakan di sini. Pertama, penebangan hutan liar. Jadi hutan itu banyak yang ditebangi sehingga bisa menyebabkan hutan itu rusak. Kemudian ada juga penyebabnya kebakaran hutan. Nah, hutan itu dibakar oleh oknum-oknum tertentu buat kepentingan pribadi, itu ada, sehingga hutan itu menjadi rusak. Selanjutnya ada juga penyebabnya yaitu usaha pertambangan di hutan. Nah, maksudnya itu dia itu membuka usaha pertambangan, otomatis kan hutan itu harus ditebangi, pohon-pohonnya harus ditebangi semua untuk kepentingan usaha pertambangan, sehingga hutan itu juga rusak, semakin berkurang. Transmigrasi artinya itu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang ada penduduknya. Contohnya, misal di Jakarta. Di Jakarta kan banyak penduduknya padat. Dia itu bertransmigrasi ke Kalimantan semisal, yang mana masih banyak pepohonan, masih banyak hutan. Otomatis hutan itu harus ditebang untuk membangun rumah-rumah, untuk membangun perkampungan. Nah, otomatis kan hutan itu akan rusak, akan berkurang pohon-pohonnya. Nah, dan itu bisa menyebabkan hutan itu rusak. Selanjutnya yaitu pembukaan lahan bercocok tanam. Nah, semisal jika ingin bercocok tanam, otomatis kan harus ditebangi juga. Itu juga bisa menyebabkan hutan rusak. Atau musim kemarau panjang, jarang hujan, jarang turun hujan, hutan itu juga bisa rusak, akan kering, dan bahkan bisa terbakar di situ. Nah, kemudian yang bisa menyebabkan selanjutnya yaitu letusan gunung berapi. Ini juga bisa menyebabkan hutan rusak atau tsunami. Selanjutnya apa sih fungsi hutan itu? Fungsi hutan adalah sebagai penyedia air bersih,
menurunkan pencemaran udara, menghasilkan oksigen, pengendalian suhu, dan kelembapan. Nah, maksudnya itu hutan itu sebagai wadah untuk menyimpan air bersih. Jadi ketika hujan turun, airnya itu tidak langsung turun dari ke bawah, tetapi dia itu diresap oleh hutan, diresap oleh pohon-pohon, diresap, kemudian disimpan oleh hutan-hutan itu. Kemudian bisa menurunkan pencemaran udara dan juga menghasilkan oksigen. Pernah gak kalian itu melewati di sebuah jalan yang mana samping kiri jalan itu ada pohon-pohon yang rindang? Apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan pasti apa? Udaranya sejuk, ya kan? Dingin, enak, ya kan? Suhunya itu enak, ya seperti itu kan. Terus pernah gak kalian itu melewati di sebuah perkotaan yang padat penduduknya? Pernah kan? Yang jarang ada pohon-pohon. Apa yang kalian rasakan pada siang hari? Pasti yang kalian rasakan itu panas, ya kan? Panas dan sebagainya. Nah, itulah fungsi pohon. Pohon itu bisa menyejukkan, bisa menghasilkan oksigen. Jika hutan itu banyak ditebangi, maka bumi ini menjadi semakin panas. Tetapi jika pohon itu tidak ditebangi, ditanam, ya kan, ditanam terus, maka bumi itu semakin sejuk, semakin sejuk, suhu menjadi sejuk. Bahkan hutan itu bisa mencegah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Seperti itu. Selanjutnya, macam-macam hutan di Indonesia. Hutan produksi ada 3 macam. Ada hutan produksi, ada hutan konservasi, ada hutan lindung. Pertama, hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanam untuk diambil manfaatnya berupa kayu dan non-kayu. Nah, ini contohnya. Hutan ini sengaja ditanam manfaatnya. Kalau dia manusia itu ingin menanam kayu, ya kan, maka dia ya khusus buat kayu. Nanti kalau sudah waktunya untuk ditebang gak apa-apa. Ini namanya hutan produksi, hutan yang sengaja ditanam untuk diambil manfaatnya saja. Adapun yang non kayu itu contohnya seperti pohon karet. Nah, pohon karet itu disengaja ditanam untuk diambil manfaatnya, yaitu berupa getah karet. Nah, namanya itu hutan produksi. Ini gak apa-apa, ditebang gak apa-apa. Memang sengaja untuk ditanam, untuk diambil manfaatnya. Kemudian yang selanjutnya ada hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Nah, ini hutan ini khusus untuk melestarikan berbagai tumbuhan, berbagai hewan-hewan, spesies hewan. Kita bisa menemuinya dalam bentuk taman nasional. Ini contohnya, ada Taman Nasional Ujung Kulon, ini termasuk hutan konservasi, atau Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan sebagainya. Itu contohnya, Taman Nasional, Cagar Alam, kemudian Suaka Marga Satwa. Itu contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Namanya hutan lindung. Hutan lindung ya hutan yang untuk melindungi apa? Melindungi kehidupan seperti mengatur tata air, kemudian mencegah banjir dan sebagainya ini. Dia ada 3, ada hutan produksi, ada hutan konservasi, contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, hutan lindung. Kemudian selanjutnya yaitu peternakan. Nah, ini peternakan. Peternakan itu adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, ini contohnya ada kambing, ada ayam, ada sapi. Semuanya itu dikembangbiakan. Kambing dikembangbiakan, sapi dikembangbiakan. Kemudian dipelihara semuanya, lalu setelah itu diambil manfaatnya. Hewan yang banyak diternakan diantaranya sapi, ayam, kambing, domba. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahkan pakaian seperti wol. Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah. Kalau sudah dipelihara, dikembangbiakan, akan diambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu kalau kambing itu bisa diambil dagingnya, atau ayam potong ini diambil dagingnya, atau sapi diambil susunya. Ya, ada juga hewan yang diambil tenaganya seperti kerbau, ya, untuk membajak sawah. Selanjutnya yaitu macam-macam peternakan. Peternakan ada 3. Peternakan hewan besar, ada peternakan hewan kecil, dan yang terakhir peternakan hewan unggas. Yang pertama, hewan besar. Peternakan yang membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar. Ini contohnya sapi, kuda, kerbau, ini hewan besar. Ada peternakan kecil. Peternakan yang membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil seperti kambing, domba, kelinci. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, peternakan hewan unggas, yaitu peternakan yang membudidayakan hewan-hewan yang berupa unggas seperti ayam, bebek, dan puyuh. Kalau sapi ini diambil susunya, kalau kambing ini diambil dagingnya. Ini kalau ayam ini namanya ayam horen, ayam petelur. Ini diambil telurnya ini. Nanti kalau sudah tidak menghasilkan telur, ayam ini akan dipotong, diambil dagingnya. Nah, ini semuanya ini macam-macam peternakan. Selanjutnya yaitu ada perikanan. Perikanan sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Ada perairan darat dan laut. Adapun kegiatan perikanan pun dibagi menjadi 2. Ada perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat, yaitu usaha perikanan ini dilakukan di perairan darat seperti sungai, danau, kolam, dan empang. Nah, ini contohnya ini. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ikan lele, gurame, mujair, dan sebagainya. Jadi kalau perikanan darat itu perikanan yang berada di daratan. Contohnya di kolam, di sungai, di empang. Ikan yang dibudidayakan pun juga tertentu saja. Ikan air tawar, ikan lele, ikan gurame, dan sebagainya itu. Terus adapun yang perikanan laut, yaitu usaha perikanan ini dilakukan di perairan laut. Nah, ini berada di lautan. Jenis ikan laut yang ditangkap antara lain ikan tuna, ikan teri, ikan bawal, dan sebagainya.
Nah, ini berada di lautan. Kalau ini perikanan darat, kalau ini perikanan laut. Ini contohnya ada seseorang, ada banyak orang yang sedang memancing ikan tuna. Ini dipancing kemudian dilempar di belakangnya ini. Ini ada ikan tuna ini. Namanya ini perikanan laut. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keenam yaitu potensi sumber daya alam yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis. Nah, ingat, yang berharga dan bernilai ekonomis maksudnya itu yang diambil itu mempunyai harga yang tinggi. Contohnya bisa batu bara, bisa emas, bisa perak, ya. Itu yang mempunyai harga dan bernilai ekonomis. Dan kemudian diambil dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Entah itu secara mesin, pakai mesin-mesin yang modern, atau manual, pakai tenaga manusia. Pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air ini. Ini contohnya ada seseorang yang sedang menambang batu bara menggunakan cara mekanis, alat-alat mesin. Ini ada juga pengeboran minyak yang berada di tengah lautan. Di bor minyaknya ini di tengah lautan. Nah, namanya itu pertambangan. Tambang batu bara, tambang minyak. Hasil kegiatan ini antara lain minyak, gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji emas, biji perak, dan sebagainya. Nah, semuanya ini itu bernilai ekonomis yang tinggi, ya. Nah, menurut pengamatan, Indonesia memiliki cadangan gas alam mencapai 185,8 triliun kaki kubik. Cadangan gas alam. Batu bara 5,7 miliar ton, panas bumi 27.000 megawatt, minyak bumi 8,6 miliar barel, dan sebagainya. Wow. Indonesia itu sangat kaya, sangat kaya. Nah, oleh karena itu, kekayaan bahan tambang tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Wow, ya. Jadi kita bangga menjadi masyarakat Indonesia karena negara kita itu negara kaya sebenarnya. Karena banyak sumber daya tambang. Ada gas bumi, ada batu bara, emas pun ada. Semua lengkap, komplit. Nah, sudah sekian dan terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar di video berikutnya, ya. Oke, sudah.